Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan materi kuliah kita pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, program studi teknik industri, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada video kali ini kita akan membahas dua tema. Yang pertama terkait dengan pengertian masalah ekonomi, ruang lingkup, kemudian pendekatan ilmu ekonomi, serta yang kedua kita akan membahas hukum dari permintaan dan penawaran serta keseimbangan harga. Kita mulai. Tema yang pertama yaitu pengertian dan permasalahan ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu studi tentang bagaimana manusia secara individu dan secara berkelompok membuat pilihan dalam menggunakan sumber yang terbatas sehingga ia dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara semaksimal mungkin. Yaitu kita lihat ada dua kata kunci, keterbatasan serta keinginan untuk memperoleh kepuasan semaksimal mungkin. Masyarakat akan menghadapi berbagai permasalahan ekonomi. Hal ini timbul sebagai akibat dari masalah kelangkaan. Kelangkaan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan antara apa? Yaitu kehendak atau keinginan manusia yang tidak terbatas dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang jumlahnya terbatas. Faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam ataupun diciptakan sendiri oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Apa saja yang termasuk faktor-faktor produksi? Contohnya adalah tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawanan. Selanjutnya adalah ruang lingkup bidang ilmu ekonomi apa saja. Jadi kita dapat kategorikan ruang lingkup ilmu ekonomi menjadi dua. Yang pertama adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, mikroekonomi menganalisis hal-hal apa saja. Yang pertama terkait interaksi penjual dan pembeli, kemudian tingkah laku pembeli dan penjual dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan makroekonomi menganalisis aspek apa saja. Yang pertama, penentuan kegiatan perekonomian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, masalah inflasi, pengangguran, dan faktor yang menyebabkannya, serta bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi yang timbul. Teori ekonomi biasanya menggunakan 4 analisis. Apa saja? Yang pertama, uraian mengenai sifat hubungan di antara dua atau beberapa variabel ekonomi. Yang kedua, data yang berbentuk angka-angka yang menggambarkan sifat hubungan tersebut. Yang ketiga, gambaran secara grafik mengenai hubungan. Yang keempat, persamaan matematik yang menjelaskan sifat hubungan di antara berbagai variabel yang ada. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, tentu saja kita harus menentukan kebutuhan prioritas. Yang secara umum, kebutuhan dapat dibedakan atas 3 tingkatan berikut. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan tersier. Ada juga motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Ialah alasan yang mendasari tindakan ekonomi. Apa saja yang menjadi motif ekonomi? Bisa jadi karena ingin meningkatkan kemakmuran, bisa jadi untuk hasrat menguasai kegiatan ekonomi atau berkuasa. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan ataupun keinginan melakukan pekerjaan sosial.
Selanjutnya, sasaran ilmu ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan dan apa yang dipilih untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Meliputi apa saja? Yang pertama adalah menentukan alternatif pilihan. Yang kedua, tindakan ekonomi, tindakan cermat dan hemat. Yang ketiga, prinsip ekonomi, tuntunan dalam penggunaan sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya adalah pendekatan ilmu ekonomi. Sumber informasi terhadap gejala yang timbul dalam perekonomian membutuhkan dukungan data. Diperoleh dengan dua pendekatan, ada pendekatan teoritis, ada juga pendekatan praktis. Pendekatan teoritis syarat dengan pengembangan teori-teori ekonomi, pendekatan kuantitatif, dan pembentukan model-model yang rumit. Sedangkan pendekatan praktis dilakukan menggunakan metode deduksi dan metode induksi. Apa itu metode deduksi? Ialah metode yang berdasarkan kesimpulan umum untuk dapat mengetahui gejala ekonomi yang terjadi. Sedangkan metode induksi atau empiris adalah berdasarkan gejala ekonomi yang disusun untuk memperoleh kesimpulan yang lebih umum. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita melakukan analisis kegiatan ekonomi? Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yaitu keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Ada juga ilmu ekonomi teori, yaitu menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dengan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan, yaitu menelaah kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Kemudian kita membahas perekonomian pasar bebas. Jadi berdasarkan fungsi kegiatan ekonomi yang dijalankan, pelaku kegiatan ekonomi dalam setiap negara dibedakan kepada 3 golongan. Golongan apa saja? Yaitu golongan perusahaan, golongan rumah tangga, dan juga pemerintah. Perusahaan berfungsi sebagai produsen barang dan jasa. Yang diperlukan oleh siapa? Rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan lain. Yang kedua adalah rumah tangga, merupakan penyedia faktor-faktor produksi dan konsumen dari barang dan jasa. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pemerintah, yaitu bertindak sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan produsen barang yang tidak dapat dihasilkan pihak swasta. Ini biasanya dalam bentuk intervensi melalui kebijakan-kebijakan. Kegiatan ekonomi ditentukan oleh interaksi di antara perusahaan dan rumah tangga. Perekonomian ini dinamakan dengan perekonomian pasar bebas, yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dalam perekonomian pasar bebas, perusahaan dan rumah tangga berinteraksi di dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar faktor-faktor produksi. Kita lihat ada kelebihan dan kekurangan dari perekonomian pasar bebas. Yang pertama, kebaikannya adalah memberikan informasi yang lebih tepat, kemudian mampu merangsang kegiatan produksi, kemudian menggalakkan masyarakat untuk mengembangkan keahliannya, kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan barang dan faktor-faktor produksi. Selanjutnya adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan yang disukainya. Sedangkan kelemahan dari pasar bebas adalah kebebasan yang tidak terbatas, sehingga dapat menindas golongan-golongan tertentu. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil, kemudian dapat menimbulkan ketidaksetaraan, ya, bisa dalam bentuk monopoli. Nah, untuk mengatasi kelemahan sistem ekonomi pasar bebas, pemerintah melakukan campur tangan. Campur tangan apa saja? Bisa membuat peraturan-peraturan, kemudian menjalankan kegiatan ekonomi tertentu, bisa juga menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Ini terkait dengan bunga ya, menaikkan dan menurunkan bunga. Nah, selanjutnya adalah masalah-masalah dalam ilmu ekonomi. Masalah ilmu ekonomi timbul sebagai akibat dari ketidakseimbangan di antara keinginan masyarakat dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kegiatan tersebut atau keinginan tersebut. Jadi adanya kelangkaan ya. Dapat diterangkan dalam 3 masalah pokok. Yang pertama adalah apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksi? Apa saja nih yang diperlukan? Kemudian
Bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksikan, tata cara produksinya bagaimana. Kemudian untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksikan, konsumennya siapa saja. Nah, penyelesaian masalah tersebut tergantung pada sistem ekonomi yang digunakan. Ada sistem perekonomian pasar bebas, perekonomian perencanaan terpusat, atau perekonomian campuran. Sistem ekonomi ini menyelesaikan 3 masalah pokok. Ya, ada 3 pertanyaan: apa, bagaimana, dan untuk siapa, dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang pertama, kita lihat jika sistem perekonomian pasar bebas, yaitu faktor-faktor produksi dimiliki oleh pihak swasta. Ini ciri-cirinya ya. Mereka memiliki kebebasan untuk menggunakan, adanya kebebasan untuk menggunakan. Kemudian sistem perekonomian pasar bebas mencapai tujuan melalui interaksi di antara pengusaha dan pembeli. Bisa perusahaan dan rumah tangga. Mekanisme pasar akan memberikan petunjuk dalam usaha masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan apa, bagaimana, dan untuk siapa. Nah, yang kedua, dalam sistem perencanaan pusat, faktor-faktor produksi dan unit-unit produksi dimiliki oleh pemerintah. Adanya penguasaan oleh pemerintah. Melalui pemilikannya ini, persoalan apa, bagaimana, dan untuk siapa diselesaikan oleh perencanaan pusat. Pemerintah itu sendiri ya. Konsumen atau rumah tangga tidak mempunyai hak dalam menentukan barang-barang yang diinginkannya dan perlu diproduksikan karena semuanya sudah terpusat, diatur oleh pemerintah pusat. Tetapi kebanyakan negara dalam prakteknya menggunakan sistem perekonomian campuran, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi sebagian besar ditentukan oleh pasar bebas secara natural melalui mekanisme pasar, dan sebagian lainnya diatur adanya intervensi oleh pemerintah. Nah, tema yang kedua adalah tentang hukum permintaan, penawaran, serta keseimbangan harga. Yang pertama adalah teori permintaan. Permintaan atau demand. Apa itu permintaan atau demand? Adalah jumlah suatu barang yang mau dan dapat dibeli konsumen pada berbagai kemungkinan harga dengan asumsi ceteris paribus. Nah, nanti kita artikan apa itu ceteris paribus. Nah, permintaan efektif jika paling tidak mempunyai unsur membutuhkan, mau, dan mampu. Jadi ada 3 unsur ya, membutuhkan, mau, dan mampu. Karena membeli tidak hanya tergantung dari kebutuhan, tapi tingkat harga barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Ada jumlah pembelinya, kemudian tingkat penghasilan, kemudian perubahan harga barang-barang lain, contohnya barang-barang komplement, barang-barang substitusi, atau barang bebas. Tergantung musim ya tentu saja, ataupun selera, kemudian harapan terhadap yang akan datang. Nah, ini ceteris paribus itu apa? Artinya hal-hal lain tidak mengalami perubahan. Teori harus membuat penyederhanaan ke atas kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Penyederhanaan itu dilakukan dengan membuat pemisalan. Pemisalan inilah yang dikenal sebagai ceteris paribus. Suatu peristiwa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan menerangkan bagaimana berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi harus dibuat. Biasanya yang diterangkan ialah bagaimana sifat hubungan antar peristiwa itu dengan faktor-faktor terpenting yang mempengaruhinya. Nah, kita contohkan ya, ceteris paribus. Teori permintaan, harga tinggi mengurangi permintaan dan makin rendah harga, makin banyak permintaan. Jadi harga tinggi mengurangi permintaan tentu saja ya. Dan semakin rendah harga barang, maka permintaan semakin banyak. Nah, kita lihat faktor lain yang tidak mempengaruhi atau faktor ceteris paribusnya, yaitu pendapatan masyarakat, harga barang lain, cita rasa masyarakat tidak mempengaruhi dalam hubungan antara permintaan dan tingkat harga.
Ya, kita lihat dari kurva permintaan. Ini adalah hukum permintaan. Jadi, kenaikan harga barang mengakibatkan permintaan barang turun. Sebaliknya, penurunan harga mengakibatkan kenaikan permintaan barang. Ya, ini hukum ya, udah kita lihat di pasar saat harga naik, maka permintaan turun dan sebaliknya. Nah, yang kedua adalah teori penawaran atau supply. Diartikan sebagai jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dijual pada tingkat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini juga ada istilah lagi, ceteris paribus. Jadi faktor-faktor lain tidak menentukan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu apa saja? Yang pertama adalah penghasilan, kemudian substitusi, kemudian pengaruh biaya produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan harga apa saja? Jumlah produsennya berapa? Kemudian bagaimana mereka memproduksi barang ataupun jasa tersebut? Harga barang lainnya bagaimana? Dan pengaruh perubahan di hari mendatang. Ini juga sama, kita lihat adanya kurva penawaran, yaitu semakin tinggi harga, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, makin rendah harga, makin sedikit jumlah yang ditawarkan. Jadi saat harga tinggi, tentu penjual ingin mengeluarkan produknya sebanyak mungkin ya. Kemudian saat harga rendah, mereka meng-keep barang tersebut, sehingga jumlah yang ditawarkan pun akan sedikit. Nah, kita lihat adanya hukum keseimbangan pasar. Agar dapat terjadi penyesuaian di antara permintaan dan penawaran, maka perlu disepakati tingkat harga dan kuantitas yang masing-masing permintaan dan penawaran bersedia pada tingkat tersebut. Hukum tawar-menawar. Berapa ini terjadi keseimbangan pasarnya? Harga pasar dan jumlah yang diperjualbelikan barang tertentu terjadi kombinasi dan dipertemukan di pasar, serta bersama-sama menimbulkan tawar-menawar, baik tingkat harga dan kuantitas. Harga pasar atau harga keseimbangan atau equilibrium price adalah tingkat penentuan tingkat harga dan kuantitas tertentu terjadi di dalam interaksi dan tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Yang akan terjadi satu harga tertentu, yaitu harga di mana jumlah yang dibeli sama dengan jumlah yang dijual. Kita lihat pada gambar keseimbangan berikut. Dapat kita baca pada tingkatan harga sebesar 950, jumlah permintaannya adalah 0. Jadi tingkat harga yang tinggi sehingga menyebabkan permintaan akan barang tersebut turun, dan penawaran tinggi karena produsen ingin melepaskan barang sebanyak mungkin. Maka hal tersebut mengakibatkan kelebihan di pasar ya sebesar 400. Pengaruhnya terhadap harga tentu saja turun karena jumlah yang ditawarkan lebih banyak. Nah, sifat interaksi adalah kelebihan penawaran. Ya, ada dua kelebihan penawaran. Begitu juga dengan pada saat harga diturunkan menjadi 650, jumlah permintaan pun meningkat setelah harganya diturunkan. Tetapi jumlah penawarannya masih lebih banyak daripada jumlah permintaan. Maka terjadi kelebihan penawaran di pasar sebesar 200. Nah, kita lihat ternyata pada tingkatan harga 450, jumlah permintaan dan jumlah penawaran terjadi keseimbangan. Inilah yang dimaksud dengan equilibrium price. Ya, jadi sama, tidak ada kelebihan ataupun kekurangan di pasar. Pengaruh harganya pun tetap dan terjadi keseimbangan. Jika kita gambarkan pada grafik, bisa kita lihat keseimbangan harga terjadi pada titik tengah. Ya, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.